Apakah Anda ingin Anda terus-terusan bekerja untuk uang Anda atau untuk mencari uang, atau Anda ingin uang Anda bekerja untuk Anda? Nah, tapi di sini saya ingin luruskan. Pasti jawabannya yang begini. Oke, kalau bisa saya pengennya uang yang bekerja untuk saya. Ya, semuanya maunya begitu. Jadi tanpa saya harus aktif income, aktif bekerja, ya, aktif kita melakukan bisnis kita sendiri, kita bisa punya sistem di mana income-nya yang bekerja dan saya mendapatkan income dengan income sistem yang saya buat. Nah, pastinya Anda mau money works for you, uang bekerja untuk Anda. Cuma begini, motivasi Anda adalah bukan fokusnya ke uang. Ingat, kalau cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Bukan uangnya, uang adalah netral. Tapi kalau Anda cinta uang, motivasinya untuk mendapatkan uang, itu adalah akar dari segala kejahatan. Maksudnya adalah gini, motivasinya kita bekerja bukan untuk uangnya. Ya, motivasinya kita bekerja adalah kita untuk membantu orang lain atau untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain, ya, untuk bisa memberikan benefit untuk klien kita, customer kita. Dari situ kita bisa mendapatkan reward, bentuknya adalah misalnya uang. Jadi tujuannya adalah memberikan pelayanan, memberikan produk yang bagus. Itu tujuannya. Anda buat sambal, contoh misalnya. Sambalnya bagus, enak, ingredientsnya juga memang dari bahan-bahan yang berkualitas, sehingga orang yang makan sambal Anda, mereka merasa pedas, tapi mereka pun tidak sampai nanti misalnya sakit karena misalnya ada beberapa ingredients yang kurang sehat atau apa, misalnya seperti itu. Jadi tujuan kita adalah membantu orang lain itu juga mendapatkan benefit, ya, bukan tujuannya semata-mata untuk uang. Itu jangan sampai salah. Begini, jadi money works for you. Bagaimana uang bekerja untuk Anda, ya. Nah, pastinya Anda harus pikirkan begini, ya. Kalau kita ibaratkan ada 10 jari, ya, 10 jari, ya. Nah, 5 jari ini adalah alokasi uang yang harus Anda alokasikan untuk kegiatan ataupun keseharian Anda, ya. Jadi misalnya untuk ya kebutuhan hari-hari, untuk misalnya kebutuhan anak sekolah, untuk ya pokoknya kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Ini 5 Anda simpan, ya, untuk sehari-hari. Oke, Anda punya 5 lagi. Nah, 5 ini harusnya adalah untuk investasi. Investasi apa? Investasi bagaimana alokasi Anda, investasinya di mana? Misalnya di salah satunya di instrumen finansial yang memang menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan misalnya deposito, misalnya konvensional. Karena deposito mungkin sekarang rate returnnya kecil, tapi Anda taruh di instrumen finansial yang memang bisa memberikan hasil dengan lebih baik lagi. Salah satunya di situ. Oke, lalu investasi di edukasi, pemikiran Anda. Dengan Anda investasi di pemikiran Anda, leher ke atas, Anda semakin pinter, punya pengetahuan, Anda bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih smart lagi. Investasi kedua. Investasi ketiga, Anda masih pikirkan sesuatu, misalnya ada aset, ya, bisa jadi properti, mungkin yang Anda lihat harganya memang bagus. Bagus artinya adalah untung pada saat Anda beli. Jadi gini, properti itu Anda disebut untung kalau Anda bisa beli pada saat, Anda bisa untung pada saat beli. Jadi bukan untung pada saat jual, untung pada saat beli, itu paling penting. Mungkin harganya lagi harga luar biasa rendah, orang lagi butuh uang, misalnya tiba-tiba Anda lihat, wah ini propertinya memang lokasinya bagus, Anda sudah cek due diligence-nya bagus, lalu Anda beli dan untung. Nah, itu boleh Anda investasi di sana. Ya, setelah itu apa? Investasi di mana lagi? Investasi bisa jadi mungkin di beberapa instrumen lain, saham dan sebagainya, tapi ingat Anda harus pikirkan dulu matang-matang, Anda harus menguasai dulu, jangan orang beli saham Anda ikutan, jangan juga seperti itu, jangan terbawa, jangan tertipu, ya. Anda harus pelajari dulu, lihat dulu track recordnya, ya. If it's too good to be true, then it's not true. Sekali lagi, if it's too good to be true, then maybe it's not true. Sesuatu yang kayaknya, wah, terlalu baik nih, bisa jadi belum tentu baik. Hati-hati, jangan sampai tertipu dengan ya omongan manis dan sebagainya. Hati-hati juga. Ya, kenapa orang kaya itu bukan hanya cuma finansial, ya, mindsetnya, ya. The mindset is different. Orang-orang kaya, orang-orang miskin bukannya artinya secara keuangan, tapi the mindset. Orang-orang kaya berpikir bagaimana saya memutarkan lagi uang saya, ya, di tempat yang tepat, di return yang tepat, sehingga saya bisa mendapatkan income tanpa harus saya ada di sana. Itu the mindset, ya. The poor mindset, bagaimana? Orang-orang miskin berpikir bagaimana? Ya udah, saya dapat income, 75%-nya saya belanjakan untuk kebutuhan yang konsumtif,
ya 25% untuk keseharian, dan tanpa ada investasi apapun, bahkan investasi leher ke atas pun nggak pernah belajar. Nah, itu mindset poor. Nah, jadi itu adalah mindset. Balik lagi ya. So, money works for you artinya adalah dari alokasi aset atau dana cash flow yang Anda dapatkan, ya. Misalnya Anda investasi, ya, investasi macam-macam. Investasi itu artinya apa? Invest. When you invest, then you expect return. Right? Kalau Anda invest sesuatu, mau di properti, mau di saham, mau di bisnis, mau bahkan Anda belajar pun Anda invest yourself. Ya, saya ikut seminar sampai dengan ratusan juta, saya pernah ikut sampai ke luar negeri dan sebagainya. Bukan saya ingin apa, tapi saya ingin tunjukkan kepada Anda bahwa I invest myself to learn leher ke atas. Kenapa? Kenapa? Coba Anda silakan tulis di komen. Kenapa saya invest untuk leher ke atas? Why? Because I want to get the knowledge, ya, I want to get the expertise dan sebagainya, the skill, sehingga dengan demikian saya bisa mengerti lebih baik lagi. So, investment. Jadi investasi adalah saya mengharapkan return. Nah, investasi untuk bisa mendapatkan money works, ya, money bekerja untuk saya adalah saya harus investasikan uang saya di financial instrument. FI adalah financial instrument, instrumen finansial, macam-macam, ya. Bisa saham, bisa properti, bisa apapun itu, ya. Insurance juga mungkin dan sebagainya. Atau mungkin beberapa bank ada beberapa instrumen finansial yang misalnya memberikan return yang lebih besar daripada deposito. Anda juga bisa invest di situ, tapi Anda harus teliti juga, ya. Jangan sembarangan, ya. Tes kecil dulu, ya. Anda lihat dulu, jangan tertipu. Ingat, banyak orang saat ini tertipu dengan omongan-omongan manis, sosial media dan sebagainya. Hati-hati juga. So, financial instrument yang betul-betul Anda sudah cek dan ada track recordnya dan sebagainya, memang memberikan return yang lebih baik. Ya, artinya lebih baik itu adalah misalnya kalau deposito misalnya 3%, ini memberikan nilai interest lebih baik misalnya. Tapi ada track record dan sebagainya. Anda lihat juga dan Anda dapat referensi dari orang lain. Jangan sampai Anda datang ke satu lembaga misalnya terus dia tawarkan begini-begini dengan investasi sekian, Anda bisa dapat untung sekian, dapat return sekian, lalu Anda nggak pernah cek jejaknya, rekodnya seperti apa, dan Anda nggak tahu dapat referensi atau enggak, Anda langsung chip in aja. Nah, hati-hati, Anda harus dapetin referensi orang yang mengenalkan Anda, nih kamu pakai ini aja karena saya sudah coba dan itu ternyata bagus, selama bertahun-tahun saya coba dan memang memberikan return lebih bagus. Nah, kalau ada referensi boleh mungkin Anda coba. Ya, tapi tidak sembarangan juga, hati-hati juga. Ingat, jangan sembarangan chip in. Coba kecil dulu, tapi Anda lihat harus ada referensi. Ingat. Lalu bisa juga Anda invest di aset. Aset bisa macam-macam, bisa beli properti yang memang harganya dilelang, lagi murah. Anda beli gitu kan, bisa aja. Tapi memang propertinya bagus, nggak ada masalah. Anda cek juga. Ingat, due diligence. Ingat, cek due diligence. Jangan sembarangan, wah murah nih dan sebagainya. Hati-hati juga. Anda tentunya harus banyak tanya sana, tanya sini dan sebagainya, research dulu, cek dulu dan sebagainya. Nah, kalau memang beneran murah, dapat lihat harga yang begitu bagus, Anda lihat propertinya bagus, misalnya Anda lihat ke Bali, wah lihat propertinya bagus sekali, bisa jadikan apa dan sebagainya, bisa aja, ya. Nah, lalu Anda mendapatkan return dari investasi Anda di financial instrument dan juga di aset, Anda mendapatkan income ataupun return. Nah, uang yang Anda dapatkan ini, Anda apakan lagi? Anda akan investasikan lagi untuk other asset. Ya, because this is the investment money. It's not the keseharian money. Daily yang udah daily kan udah kita simpan. Dan ini adalah investment money. Investment money adalah kita invest lagi ke other asset. Mungkin kita bisa beli beberapa aset-aset kecil, ya. Setelah itu kita lihat ternyata ini asetnya bisa di KPR-kan dan sebagainya. Jaminannya mungkin aset Anda ini, bisa jadi begitu. Jadi jaminannya aset ini, Anda beli beberapa aset, Anda generate lagi income karena mungkin bisa dijadikan kos-kosan atau mungkin bisa dijadikan misalnya guest house atau apa yang bisa mengenerate another income. Anda bisa sewakan lewat Airbnb atau apa. Jadi Anda mendapatkan income lagi dari uang investasi yang Anda investasikan ke beberapa aset. Nah, itu maksudnya money works for you. Ya, jadi simple aja, ya, sederhana saja. Kalau Anda tahu konsep ini, ya, Anda bisa mulai start planning. Ya, don't worry if you are confused dan sebagainya, you can contact my team, ya, kita ngobrol bagaimana kita bisa menciptakan at least the plan dulu. Whether you want to do it or not is up to you. Apakah Anda akan lakukan atau enggak, terserah Anda. Yang penting Anda tahu konsepnya, Anda punya plannya. So what you gonna do with your money? Ya, banyak yang dari kita saya lihat banyak sekali komen yang masuk ke inbox dan sebagainya, masalah keuangan dan sebagainya, ya, kekurangan uang dan sebagainya. Ya, bisnis itu adalah salah satu kendaraan yang bisa mengenerate income. Nah, pertanyaan adalah
income-nya bagus, omsetnya mungkin bagus, tapi kenapa cash flow-nya atau pengelolaan cash flow nggak benar? Bisa jadi Anda nggak punya apa-apa juga, karena salah alokasi cash flow. Ya, salah alokasi, ya bagaimana investasi dan sebagainya. Mungkin, ya saya tidak bilang semua. Tapi kalau Anda bisa smart, ya walaupun mungkin omsetnya tidak besar dari bisnis Anda, tapi Anda bisa mengalokasikan uang Anda di financial instrument yang tepat, di aset yang tepat, sehingga Anda bisa alokasikan lagi income investasi tersebut untuk another aset dan bisa mengenerate another income. Itu kan? Another income. Kan itu poinnya. Nah, itu adalah the concept of money works for you. Nah, semoga dengan konsep ini bisa membuka lagi wawasan Anda mengenai bagaimana Anda mengalokasikan uang Anda, ya, supaya Anda bisa mendapatkan, ya, passive income, ya, dan dari memang yang instrumen-instrumen yang memang Anda tak tahu dan mengerti dan Anda sudah tahu track record-nya, tidak sembarangan. Paling penting, jangan sampai tertipu. Ya, dan semoga ini bisa membantu Anda. Sukses selalu, take care, dan salam pengusaha.